Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Ega Wiguna, masih dalam rangkaian belajar memahami kurva. Pada chapter kali ini kita akan belajar seputar teori perilaku konsumen, khususnya mengenai kepuasan dalam konsumsi. Kita akan membahas terkait kurva indifferent. Apa sih kurva indifference itu? Lalu apa saja sih sifat-sifat atau karakteristik yang dimilikinya? Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya, kurva indifferent itu sendiri merupakan bagian dari pendekatan ordinal. Kalau sebelumnya ada hukum Gaussian 1 yang merupakan pendekatan kardinal, di mana kegunaan atau utilitas itu bisa dihitung dengan nominal. Nah, dalam pendekatan ordinal, itu tidak dapat dihitung dengan nominal, namun hanya dapat dibandingkan dan ditunjukkan dalam kurva indifferent. Nah, kurva indifferent itu sendiri adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, untuk sifat kurva indifferent yang pertama adalah mempunyai kemiringan yang negatif. Artinya, antara barang X dan Y mempunyai hubungan yang terbalik, di mana konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Bisa kita lihat, awalnya konsumen di sini mengkonsumsi 5 barang X dan 2 barang Y. Nah, namun karena konsumsi X-nya dikurangi atau ingin menambah konsumsi Y, ya, maka di sini X-nya akan berkurang. Nah, sifat yang kedua adalah cembung ke arah titik origin atau cembung ke arah titik nol. Nah, di sini menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus dikorbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi, atau biasa disebut dengan marginal rate of substitution. Bisa kita lihat, awalnya mengkonsumsi X2, itu Y-nya 4. Namun ketika konsumen ingin mengkonsumsi X dalam jumlah yang lebih banyak, misalkan X-nya 5, maka harus mengorbankan 2Y, sehingga Y-nya dikonsumsi 2. Sebaliknya, ketika ingin mengkonsumsi Y lebih banyak, misalkan awalnya Y-nya 2, ingin mengkonsumsi Y-nya jadi 4, maka X-nya turun dari 5 menjadi 2. Nah, di sini pengorbanan untuk barang Y ketika X-nya naik, ketika kita mengkonsumsi X-nya naik 3, maka Y-nya berkurang 2. Tapi ketika kita mengkonsumsi Y2 naik, maka X-nya berkurang 3. Nah, di sini adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus dikorbankan untuk mengubah kombinasi dari jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Sifat yang ketiga yaitu semakin menjauhi titik origin, maka tingkat kepuasan konsumen akan semakin tinggi. Jadi semakin menjauhi titik nol, maka kepuasan konsumen itu akan semakin tinggi. Misalnya ketika IC1 atau indifferent curve yang pertama, itu kepuasannya 100 misalkan. Maka di indifferent curve yang kedua itu akan lebih besar daripada yang pertama. Kenapa? Karena tentu di kurva yang kedua konsumen akan mengkonsumsi barang X dan barang Y dalam jumlah yang lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan kurva yang pertama. Nah, selanjutnya sifat yang keempat
adalah dalam kurva indifference ini antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling berpotongan. Jadi di sini tidak saling berpotongan. Nah, IC1 dan IC2 itu tidak berpotongan, maka ini salah. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada satu atau pada suatu kurva indifferent yang berbeda. Misalnya di sini titik kuning, biru, dan putih itu mempunyai kepuasan yang sama. Jadi kombinasi barang X dan Y-nya kepuasannya sama. Akan tetapi ketika titik hijau itu tidak mungkin sama dengan titik putih. Dikarenakan kenapa? Karena indifferent curve yang kedua atau kurva yang kedua yang tentu mempunyai kepuasan yang lebih sedikit itu tidak akan sama dengan indifferent curve yang pertama ataupun kurva indifferent yang pertama yang mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada chapter kali ini. Semoga penjelasannya mudah dipahami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.